malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk malam hari ini dalam saat social distancing kita kembali bersama-sama dengan keluarga tercinta untuk bersekutu. Sebuah mesbah keluarga yang indah yang Tuhan izinkan terjadi di saat-saat yang secara manusiawi kurang baik. Kita akan mengawali persekutuan pada saat malam hari ini dengan menyanyikan NKB 7 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semua alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita akan awali untuk persekutuan malam hari ini dengan berdoa. Saya hantarkan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami semua boleh ada hingga sampai saat ini. Malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami bertelut di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu bersama dengan seluruh alam karya ciptaan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Malam hari ini Tuhan, kami pun rindu untuk terus disirami dengan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan siapkan hati kami. Kiranya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Engkau yang akan memakai hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar, biarlah masing-masing kami boleh mendengar dengan baik, sehingga firman Tuhan itu akan bertumbuh serta menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan kami dari awal hingga selesai di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami memohon. Amin. Ujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Dan biarlah lagu ini pun juga sekaligus menjadi doa kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.
badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas 22. Kita akan buka Injil Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Hosiana. Saudara, ketika kita mendengar orang berbicara, maka kita bisa langsung menebak orang tersebut berasal dari daerah mana atau berasal dari suku apa. Misal, "Wow, cantik kali kau." Kira-kira itu dari bahasa Medan, ya. Atau mungkin gini, "Lu pada mau kemana?" Itu logat Betawi, tapi saya kurang pintar menirukannya. Ada lagi yang berkata demikian, "Mbak Yu sugeng dalu, pripun kabare?"
Kira-kira solo ya. Atau nih kalau Pak David kental sekali, nyong kencok gitu. Ya, saat seseorang ketemu dan ngobrol dengan saya, bahkan murid saya sendiri pernah juga bertanya, "Ibu bukan orang Pemalang ya?" Saya jawab, "Kok tahu?" "Iya, karena dari cara berbicara ibu berbeda. Dan dialek itu memang tidak bisa atau sulit untuk diubahkan. Dan kalau saya paksakan untuk ngomong dengan logat Pemalangan, malah terlihat lucu dan aneh." Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus dan Petrus juga berasal dari daerah yang sama. Tentunya dialek mereka juga sama. Dan ini memudahkan orang untuk niteni ya, dalam bahasa Jawa kalau ada orang yang baru ya. Tadi dalam pembacaan kita Injil Lukas mengisahkan setelah Yesus ditangkap, dia digiring ke rumah imam besar. Lukas tidak menyebutkan nama imam besar, tetapi menurut Matius 26 ayat 57 dan Yohanes 18 ayat 13, imam besar yang dimaksud bernama Kayafas. Petrus memutuskan untuk mengikut Yesus dari jauh. Petrus berada di pekarangan rumah imam besar. Di sana orang-orang memasang api lalu duduk mengelilinginya. Kebayang ketika anak-anak pramuka sedang membuat api unggun dan mereka berkeliling di sekitar api unggun untuk menghangatkan tubuh. Lukas tidak menyebutkan siapa saja mereka. Namun menurut Yohanes 18 ayat 18, api itu dipasang oleh hamba-hamba dan penjaga bait suci, sebab pada malam itu hawanya dingin. Saudara, Petrus ikut duduk bersama dengan mereka. Lalu ada seorang hamba perempuan di dekat Petrus mengamat-amati wajah Petrus. Menurut Yohanes, hamba perempuan ini bertugas sebagai penjaga pintu. Kita nanti bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul 12 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa hamba perempuan yang membukakan pintu untuk Petrus setelah terbebas dari penjara secara ajaib. Karena Petrus duduk di dekat api yang menjadi sumber cahaya, maka ciri wajah Petrus terlihat dengan jelas. Hamba perempuan ini mengamat-amati. Mengamat-amati berarti terus mengawasi dan memperhatikan dengan seksama. Orang-orang yang berkumpul di sekitar perapian itu adalah orang-orang yang sudah lama saling kenal, karena mereka tinggal bersama, karena mereka bekerja di tempat yang sama. Dengan demikian, Petrus yang adalah orang asing dalam lingkaran tersebut, kehadirannya menimbulkan kecurigaan. Hamba perempuan itu berkata, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Saudara, mari kita perhatikan pilihan kata orang ini. Bukan engkau, bukan kamu. Ini adalah tuduhan yang tidak langsung. Secara psikologi massa, ketika seseorang belum mendapat dukungan orang lain, maka dia cenderung enggan berkonfrontasi langsung, enggan berkonflik langsung. Petrus membantah dengan tegas
Aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal bahwa dia memiliki hubungan dengan Yesus. Padahal dia adalah salah satu murid yang menonjol. Boleh dibilang murid yang dekat dengan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 1 yang dikatakan Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak ke sebuah gunung yang tinggi. Kita ingat kembali peristiwa transfigurasi. Jadi Petrus merupakan salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, situasi semakin genting ketika ada orang lain ikut melontarkan tuduhan juga. Dan tuduhannya pun lebih spesifik. Bukan lagi dengan sebutan orang ini, melainkan engkau. Khalayak semakin yakin bahwa Petrus adalah salah seorang yang biasa bersama-sama dengan Yesus. Setelah kepada perempuan, Petrus juga menyangkal Yesus kepada orang yang kedua ini. Kemudian dikisahkan ada jeda kira-kira 1 jam. Barangkali ini adalah masa konsolidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsolidasi itu merupakan sebuah perbuatan yang memperkuat, sebuah perbuatan yang memperteguh, di mana khalayak yang ada di sekitar halaman itu semakin yakin bahwa Petrus ada kaitannya dengan Yesus. Setelah itu ada orang ketiga yang berkata tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Menurut Yohanes 18 ayat 26, tuduhan ini dilontarkan oleh seorang hamba imam besar yang masih punya hubungan keluarga dengan Malkus. Di mana Malkus ini adalah orang yang telinganya dipedang oleh Petrus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu orang ketiga ini memiliki keyakinan yang kuat. Dikatakan tadi, sungguh. Sebab Petrus memiliki ciri-ciri yang sama dengan Yesus, yaitu berlogat Galilea. Matius 26 ayat 73. Sana tegaskan, itu nyata dari bahasamu. Galilea adalah sebuah wilayah di sekitar Danau Galilea yang terdiri dari beberapa desa. Yesus berasal dari Nazaret dan Petrus berasal dari Betsaida, tapi masih dalam lingkup yang dekat. Antara Galilea dengan Yerusalem berjarak kira-kira 100 km. Kalau kita buat sekarang, maka jarak itu ring Semarang Yogyakarta, cukup jauh. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan dialek atau logat bahasa antara orang Galilea dengan penduduk Yerusalem. Dan besar kemungkinan Petrus ini tidak bisa menyembunyikan logat bahasa Galileanya. Petrus membantah untuk ketiga kalinya. Bahkan yang ketiga ini, Petrus berpura-pura tidak bisa memahami perkataan hamba imam besar ini. Terdengar ayam berkokok. Lukas hanya menuliskan ayam berkokok hanya 1 kali.
Tuhan Yesus memandang kepada Petrus. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dan hari itu tergenap. Petrus akhirnya teringat akan sabda Tuhan tentang penyangkalan. Petrus pergi keluar sambil menangis dengan sedih. Dan ini yang membedakan dengan Yudas. Petrus bertobat setelah berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan juga mengingatkan saya, bahwa kita sebagai orang percaya, kita ini punya identitas. Identitas kita apa? Identitas kita adalah murid Kristus. Identitas kita adalah pengikut Kristus. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita melakukan hal yang sama seperti yang Petrus lakukan. Merasa malu membuka jati diri sebagai pengikut Kristus karena banyak alasan. Bisa jadi takut dijauhi teman, takut dikucilkan, takut ditinggalkan relasi bisnis, takut popularitasnya anjlok, dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Merasa malu mengakui Kristus di hadapan manusia, sama artinya telah menyangkal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah menebus hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lupakah bahwa ketika Kristus tergantung di atas kayu salib, sesungguhnya Ia telah menanggung rasa malu yang luar biasa. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Kristus rela menanggung kutuk. Karena apa? Karena dosa kita. Maka sepatutnya orang percaya tidak merasa malu untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di hadapan manusia. Bapak Ibu, bagaimana cara konkret untuk bersaksi? Cara konkret untuk menceritakan, membagikan, menampilkan identitas sebagai pengikut Kristus. Satu hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan keteladanan hidup kita. Saya mendapatkan paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, keteladanan dalam perkataan. Kolose 4 ayat 6. Di sana dikatakan, biarlah kata kita itu penuh kasih, jangan hambar. Dengan perkataan kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Dengan perkataan yang penuh kasih, perkataan yang menguatkan, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang menghiburkan, kita bisa menolong orang lain. Apalagi di era digital ini, ya, yang namanya kata-kata itu luar biasa pengaruhnya. Mari, ya, selain berkata secara verbal, ya,
kita juga belajar ketika kita membuat sebuah status, membuat komen yang ada di media sosial, kita bisa terus memberikan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah keteladanan cara hidup. Kita tetap beriman dalam keadaan apapun, terlebih dalam situasi yang terjadi saat ini. Semuanya serba tidak menentu, semuanya serba boleh dikatakan dalam kegelapan. Tapi kita harus tetap percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik, bahkan terbaik untuk kehidupan kita. Itu harus terus kita miliki. Yang ketiga, keteladanan dalam cara kita mengasihi orang lain. Kasih, ajaran yang diberikan Tuhan, dan ini seringkali menjadi sorotan bagi orang lain. Mengasihi tanpa sekat, mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa syarat. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, untuk panitia Paskah, kita sudah merencanakan ada aksi sosial, di mana kita berencana untuk membuat sembako murah. Tetapi dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, rencana yang sudah disusun rapi dari awal itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Jelas, jujur saya akui, kondisi keuangan khususnya untuk panitia sangat jauh dari yang kita rencanakan. Tetapi itu tidak terus membuat kami pupus. Kami berpikir ulang, dengan uang yang kita miliki, kita mau tetap bisa berbagi, kita mau tetap bisa mengasihi. Dan kami panitia akan melakukan aksi sosial, tetapi berubah haluan, yaitu memberi bantuan hand sanitizer dengan masker yang nanti kita akan bagikan kepada masyarakat di lingkungan gereja. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang mendukung, membantu, dan biarlah ini bisa segera terlaksana dengan baik. Kasih. Kemudian yang keempat, keteladanan dalam cara perbuatan iman. Harus ada integritas. Iman harus nyata di dalam perbuatan kita. Kita beriman, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan tidak meninggalkan. Itu harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah keteladanan dalam hidup kudus. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Sana semua yang suci, dikatakan semua yang suci, pikirkanlah itu, lakukanlah itu. Sebagai pengikut Kristus, keteladanan dalam hidup kudus ini harus terus kita perjuangkan. Ketika orang-orang di sekitar kita mulai hidup tidak benar, bagian kita mengingatkan. Ketika diingatkan tidak mau berhenti, bagian kita untuk terus bertahan,
hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup kudus, tidak ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar. Itu harus terus kita munculkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama berjuang untuk terus dan tetap berani mengaku bahwa kita ini adalah murid Yesus. Bukan hanya dengan segala ornamen yang ada di dalam tubuh kita, tetapi terlebih dengan keteladanan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan terus memampukan kita. Amin. Mari kita bersama untuk menikmati waktu teduh. Kita merenungkan firman Tuhan dan minta Tuhan menolong kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan bersama memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan hidup kita. Dan jika saudara rindu memberikan persembahan, saudara pun juga bisa transfer melalui rekening yang kita punya seperti tercantum berikut ini. Atau mungkin bagi saudara yang kesulitan untuk transfer, saudara bisa kumpulkan persembahan-persembahan kita dalam sebuah amplop, dan nanti saat kita bersama bisa beribadah, kita bisa serahkan itu. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian PKJ 282, Tuhan tolonglah, bait 3 dan ke-4. Mari kita bawa persembahan kita dan sekaligus kita menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan kami, usaha kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat Tuhan
Kiranya Engkau menguduskan, menyucikannya, sehingga ini boleh semakin bisa mempermuliakan Tuhan. Terlebih biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa mengingat saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa dan mau serahkan untuk Bapak Dr. Broto. Kami mau serahkan untuk Ibu Desi. Kami mau serahkan untuk Penatua Naik Bahu. Dan mungkin dari saudara-saudara kami yang lain. Kami pun juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini terpapar virus COVID-19. Tuhan Yesus, kepadamu kami mau serahkan setiap mereka. Kami percaya Engkaulah dokter dari segala dokter. Engkau sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, GKI Pemalang, dan juga gereja-gereja Tuhan di setiap tempat. Mampukan setiap kami Tuhan, di tengah kondisi yang terjadi saat ini, gerejamu terus bisa memberikan pelayanan melalui media, sehingga pembinaan kepada jemaat Tuhan itu terus bisa dilakukan. Tuhan berkati dengan kreativitas, Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang lain, sehingga pelayanan kami terus bisa kami lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di masa-masa sekarang ini untuk para medis dan juga aparat keamanan yang terus berjuang dalam memerangi COVID-19. Tuhan, tutup bungkus setiap mereka, lindungi mereka, sehingga mereka boleh tetap bisa menjalankan bagiannya, dan mereka boleh terhindar dari penyakit ini. Kami memohon kuat kuasa-Mu menaungi setiap mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota kami Pemalang. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu terus akan Engkau nyatakan. Kami mohon, berkatilah setiap pemimpin bangsa kami, dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pada tingkat yang paling bawah. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka rasa takut akan Engkau, sehingga dalam kondisi yang terjadi seperti sekarang ini, setiap pemimpin bangsa kami dengan pengurapan yang dari Tuhan boleh terus memimpin bangsa ini untuk bisa menghadapi setiap masalah, bisa menyelesaikannya. Tolong kami setiap warga negara Indonesia, terlebih kami pengikut-Mu, untuk kami terus bisa menghadirkan shalom dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga melalui hidup kami terus bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan malam hari ini. Biarlah kami boleh terus merasakan
kasih-Mu tidak berakhir untuk kami. Kami mau percayakan sisa hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa-doa kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan akhiri persekutuan malam hari ini dengan menyanyikan NKB 154 bait 1 dan kedua, setia, setialah.